Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dani dengan NIM 20111024131168 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kali ini saya akan meresum modul 11, yaitu yang berjudul penilaian zat gizi. Penilaian status zat gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Contoh, gondok endemik merupakan keadaan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. Latar belakang status zat gizi. Penilaian status gizi merupakan upaya menginterpretasikan semua informasi yang diperoleh melalui penilaian. Informasi ini digunakan untuk menetapkan status gizi kesehatan perorangan atau kelompok penduduk yang dipengaruhi oleh konsumsi dan utilasi zat gizi. Sistem penilaian status gizi dilakukan dalam bentuk survei, surveillance, dan atau screening. 4 kondisi malnutrisi. Yang pertama yaitu kekurangan gizi. Gizi kurang merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat tidak terpenuhinya asupan makanan. Gizi kurang dapat terjadi karena seseorang mengalami kekurangan salah satu zat gizi atau lebih di dalam tubuh. Akibat yang terjadi apabila kekurangan gizi antara lain menurunnya kekebalan tubuh atau mudah terkena penyakit infeksi, terjadinya gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, atau kekurangan energi yang dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja, dan sulitnya seseorang dalam menerima pendidikan dan pengetahuan mengenai gizi. Contoh masalah kekurangan gizi antara lain CAP atau disebut kekurangan energi protein, GAKI, dan anemia gizi besi. Yang kedua yaitu specific nutrition. Specific nutrition merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting, seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Specific nutrition juga salah satu upaya pencegahan masalah gizi dengan melakukan intervensi yang ditunjukkan kepada anak dalam 1000 hari kehidupan dan juga berkontribusi pada penurunan stunting. Yang ketiga, kelebihan gizi atau overnutrition. Gizi lebih merupakan keadaan tubuh seseorang yang mengalami kelebihan berat badan yang terjadi karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Ada yang menyebutkan bahwa masalah gizi lebih identik dengan kegemukan. Kegemukan dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, yaitu dengan munculnya penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan ginjal, dan masih banyak lagi. Ada 2 jenis masalah gizi yaitu overweight dan obesitas. Batas IMT untuk dikategorikan overweight adalah antara 2,1 sampai 2,70 kg. Sedangkan obesitas adalah kurang dari 27,0 kg. Kegemukan obesitas dapat terjadi mulai dari masa bayi, anak-anak, sampai pada usia dewasa. Yang keempat yaitu imbalance. Nutrition imbalance adalah ketidakseimbangan nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh atau keadaan individu yang mengalami kekurangan asupan nutrisi. Contohnya seperti alergi yang terjadi pada anak-anak dan diare yang terjadi pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu tentang kelompok resiko tinggi dalam ilmu gizi. Dikenal istilah kelompok resiko tinggi dalam hal rentan untuk tidak terpenuhinya kebutuhan gizi mereka adalah yang pertama yaitu kelompok ibu hamil, yang kedua ibu menyusui, ketiga bayi, yang keempat prasekolah, yang 5 usia sekolah. Macam-macam penilaian status gizi, yaitu yang pertama dengan cara penilaian status gizi secara langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik.
Yang kedua, penilaian gizi secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi 3, yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Selanjutnya saya akan membahas tentang antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos, yaitu manusia, dan metrios yang berarti ukuran jadi. Antropometri adalah pengukuran variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh. Ada 2 macam ukuran antropometri, yaitu yang pertama massa jaringan, yang kedua linear. Jenis parameter yang pertama yaitu umur. Menurut Puslitbang Gizi Bogor, batasan umur yang digunakan adalah tahun umur penuh atau complete year, dan untuk anak umur 0 sampai 2 tahun digunakan bulan usia penuh atau complete months. Contoh tahun usia penuh complete year. Umur 7 tahun 2 bulan dihitung 7 tahun, dan 6 tahun 11 bulan dihitung 6 tahun. Di pedesaan, banyak keluarga yang tidak mempunyai catatan tanggal lahir anaknya. Selain itu, juga ada kecenderungan untuk menulis angka yang mudah seperti 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Yang kedua yaitu berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein otot menurun. Berat badan merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling serius digunakan pada bayi baru lahir. Yang ketiga yaitu tinggi badan. Tinggi badan merupakan parameter yang terpenting bagi keadaan yang telah lalu atau keadaan sekarang. Jika umur tidak diketahui dengan tepat, pengukuran tinggi badan untuk anak balita sudah dapat dilakukan dengan berdiri. Contohnya, mikrotoa. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatifnya kurang sensitif pada masalah kekurangan gizi, dalam waktu singkat. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, lingkar lengan atas. Menurut Depkes, Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1994, pengukuran LLA pada kelompok wanita usia subur adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok berisiko kekurangan energi kronis. Wanita subur adalah wanita usia dari 15 sampai 45 tahun. Yang kelima yaitu lingkar kepala. Lingkar kepala adalah memeriksa keadaan patologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contoh yang sering adalah kepala besar, kepala kecil. Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Yang keenam, lingkar dada. Biasanya dilakukan pada anak usia 2-3 tahun karena rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Setelah umur ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Yang ketujuh yaitu tinggi lutut. Tinggi lutut eratnya kaitan dengan tinggi badan, sehingga data tinggi badan didapatkan tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau lansia. Yang kedelapan, jaringan lunak. Metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh, jumlah dan distribusi lemak subkutan dengan cara ultrasonik, densitometri, metode radiologisal, total electrical body condition. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.